Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Febrina Nurul Jana dengan NIM 25095111110. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bela negara bagi mahasiswa kedokteran hewan. Dengan judul, Di Balik Jerat Hitam Perdagangan Ilegal Hewan. Sebelum itu, mari kita bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Perdagangan hewan ilegal dan produk hewan kini menjadi salah satu ancaman serius bagi Indonesia. Produk hewani yang beredar secara ilegal tidak melalui prosedur karantina, pemeriksaan kesehatan, ataupun sertifikasi resmi. Kondisi ini berbahaya karena hewan atau produknya dapat membawa penyakit menular yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam konteks bela negara, mahasiswa kedokteran hewan memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengantisipasi resiko ini. Masalah ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tapi juga menyangkut kesehatan publik, ketahanan pangan, dan keamanan nasional. Apa sih sebenarnya yang menjadi masalah? Mari kita bahas. Maraknya perdagangan ilegal hewan menimbulkan banyak dampak negatif. Peredaran hewan tanpa pengawasan meningkatkan resiko penyebaran penyakit zoonosis yang berbahaya, seperti avian influenza, rabies, dan penyakit lainnya yang dapat memicu wabah. Selain itu, perdagangan ilegal juga dapat mengancam keberlanjutan ketahanan pangan nasional, karena penyakit berbahaya dapat masuk dan menyerang ternak lokal, serta memperburuk kondisi peternakan. Biodiversitas Indonesia juga terancam karena satwa liar ditangkap dari alam dan diperjualbelikan tanpa memperhatikan kelestarian ekosistem. Situasi ini dapat memperlemah kemampuan negara dalam membangun sistem pengawasan kesehatan hewan yang efektif dan terstruktur. Lalu apa upaya pencegahan yang dapat kita lakukan? Mengatasi perdagangan ilegal hewan membutuhkan peran strategis profesi veteriner, termasuk mahasiswa kedokteran hewan itu sendiri. Upaya penting yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem karantina dan pengawasan produk hewan agar hewan atau produk yang masuk ke dalam masyarakat telah dipastikan bebas dari penyakit. Kemudian, pendekatan One Health harus diperkuat karena melibatkan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan untuk mendeteksi penyakit secara cepat. Edukasi masyarakat juga tidak luput menjadi bagian yang sangat penting karena perubahan perilaku konsumen dapat mengurangi permintaan terhadap produk ilegal. Mahasiswa kedokteran hewan dapat mengambil peran dalam kampanye literasi digital, penyuluhan, serta pengabdian masyarakat. Selain itu, kita juga memerlukan kolaborasi lintas sektor antara veteriner, aparat penegak hukum, pemerintah, dan lembaga karantina untuk dapat mempercepat penertiban perdagangan ilegal ini. Penelitian dan inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bidang patologi, epidemiologi, dan diagnostik juga dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat upaya bela negara secara profesional. Dari hal-hal yang sudah saya bahas, saya mendapatkan kesimpulan di mana perdagangan ilegal hewan bukan hanya masalah hukum, tapi juga ancaman besar terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan stabilitas nasional bangsa kita. Sebagai mahasiswa kedokteran hewan, kita memiliki peran dalam bela negara melalui penguatan kompetensi, edukasi, penelitian, serta keterlibatan dalam sistem pengawasan kesehatan hewan. Ketika peran ini dijalankan dengan baik, ancaman biologis yang datang dari perdagangan ilegal dapat ditekan, sekaligus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan produk hewani yang aman dan sehat. Saya dapat memberikan beberapa saran untuk mengatasi masalah ini, yaitu yang pertama-tama masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan memilih produk hewan yang aman dan bersertifikat, di mana pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi dan pengawasan di lapangan. Sebagai mahasiswa kedokteran hewan, kita diharapkan terus aktif dalam edukasi, penelitian, dan advokasi terkait bahaya perdagangan ilegal hewan. Dengan komitmen bersama, kita dapat menjaga keamanan nasional dan mendukung terwujudnya bela negara dalam bidang kedokteran hewan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.